Oke, halo adik, ketemu lagi di sesi yang terakhir. Ada kelas di ATV. Baiklah adik-adik, masih semangat ya? Ya, semoga aja masih semangat dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya. Oke, di sesi terakhir ini Mister Hadis akan merecalling, mengingat-ingat ulang lagi apa yang sudah dipelajari dari tadi ya, dirumuskan ulang ya. Jadi, saya ulang, pengertian dari simple present tense itu adalah waktu sederhana di masa sekarang. Ingat ya dek ya, kan sudah dicatat semuanya nih, waktu sederhana di masa sekarang. Oke, kalau sudah, saya Mister lanjut ke rumusnya. Ya, rumusnya apa aja? Oke, rumusnya yang positif dulu. Mulai dari yang verbal, yang positif, subject plus verb 1 plus s or es plus object. Itu untuk yang positif. Sedangkan yang negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Itu untuk yang negatif. Sedangkan yang interrogatif yaitu auxiliary do or does plus subject plus verb 1 plus object dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi seperti itu untuk yang verbal atau simple present tense yang verbal yang terdiri dari kata kerja. Kita masuk ke contoh tadi. Ingat lagi. Ada yang ingat masih? Coba. Siapa yang masih ingat? Oke, betul sekali. Jadi, contohnya yang positif dulu. They eat rice. I eat rice. They eat rice. We eat rice. Dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga tunggal, si he eat, maka kata kerjanya harus tambah apa adik-adik? Ya, betul sekali. Kita harus menambah yang namanya s or es di kata kerjanya. Contohnya, she eats rice. She eats rice. He eats rice. Jadi dia perempuan makan nasi atau dia laki-laki makan nasi. Jadi seperti itu untuk contohnya. Sekarang coba kita ganti kata kerjanya. Kalau tadi makan nasi, sekarang kita ganti go. Apa itu go? Artinya go adalah pergi. Ya, go artinya pergi. Kita berkalimat dari they, pakai they lagi. They go to school. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. They go to school. Mereka pergi ke sekolah. Oke, tuh. Sekarang kok coba kita ganti subjeknya, kita ganti we. We go to school. We go to school. Kalau ketiga tunggal, maka ingat yang tadi kata kerjanya kita harus tambahi s or es. S atau es ya. Kalau go menjadi goes. Coba ikuti bersama-sama adik di rumah. Goes. Dari go menjadi goes. Dari eat menjadi eats. Dari write menjadi writes. Dari buy menjadi buys. Ya, kita pakai yang go menjadi goes ya. Jadi they go to school. Kalau kita rubah jadi gimana? Pakai dia perempuan. Subjeknya she berarti ya. Coba she. Coba she goes to school. She goes to school. Dia perempuan pergi ke sekolah. Kenapa kok pakai s or es? Ya, karena yang simple present tense yang positif, maka kata kerjanya kalau subjeknya ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus tambah s atau is. Sudah ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah kita masuk ke yang nominal. Simple present tense yang nominal, kita mengulang lagi rumusnya, masih ingat kan? Iya, betul sekali. Rumusnya yang positif adalah subject plus to be, is,
MR. Jadi SMR itu to be. Kalau di yang verbal auxiliary ya, to be is MR plus unverb. Unverb itu selain kata kerja. Oke, kan sudah dibahas di sesi sebelumnya tadi ya. Sedangkan yang nominal subject plus is MR itu to be ya. To be is MR plus not plus object. Maaf, plus unverb selain kata kerja. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Subject plus to be is MR plus not plus unverb. Itu untuk yang negatif. Sedangkan yang interrogatif, maka to be-nya taruh di depan. Is MR plus subject plus unverb. Jadi seperti itu. Paham adik-adik? Oke. Kalau sudah tulis tadi kan ya, kita coba buat kalimat lagi. Kalau sebelumnya sudah buat kalimat tentang beautiful, cantik. Sekarang kita ganti menjadi handsome ya. Dari beautiful kita rubah jadi handsome. Laki-laki nih berarti. Kalau tadi kan untuk perempuan beautiful. Contohnya gimana? Contohnya kita pakai subjek you. Maka gimana? You are handsome. You are handsome. You sebagai subjek, are sebagai to be, handsome sebagai unverb ya. Objeknya, unverbnya. Oke, sudah bisa? Oke, coba kita mulai dari I. Pakai handsome. I am handsome. Maka nggak boleh bilang I is atau I are. Kenapa? I to be-nya am. Kalau they, we, you, maka to be-nya pakai are. Contohnya, you are handsome. They are handsome. Bisa ya? Oke. Sedangkan yang ketiga tunggal, maka to be-nya pakai, ya betul sekali, to be-nya pakai is. Maka jadi gimana? Jadinya he is handsome. Kita nggak boleh bilang she is handsome. Dia perempuan ganteng ya. Jangan ya. Jadi berubahnya gimana tadi? He is handsome. Kalau untuk perempuan maka bilangnya she is beautiful. Kan seperti itu ya. Jadi itu adik-adik untuk yang nominal. Paham ya? Sudah? Sekarang masuk ke keterangan waktu ya. Untuk keterangan waktunya ada today. Today I go to school. Today they go to school. They go to school today. Ya bisa taruh depan, bisa taruh belakang. Biasanya yang biasa dipakai ya keterangan waktunya taruh di belakang. They go to school today. Mereka pergi ke sekolah hari ini. Jadi itu untuk keterangan waktunya. Kalau pakai she ya. She goes to school today. She goes to school today. Atau kita pakai right now, sekarang. Jadi gimana tambahannya? Ya tinggal tambah di belakangnya. Contohnya tadi, they go to school right now. They go to school right now. You go to school right now. Jadi seperti itu ya adik-adik. Ingat ada keterangan waktunya, bisa pakai today, bisa pakai right now. Oke, sudah? Ya, sambung ulang terakhir. Ingat adik-adik, belajar bahasa Inggris itu sangat mudah. Yang penting kita menguasai grammar. Kita mulai dari yang hari ini nih, belajar hari ini tentang simple present tense yang verbal dan nominal. Untuk itu, yang terakhir adik-adik ini perlu dicatat ya untuk adik-adik. Jangan lupa karena di akhir ini ada kuisnya buat adik-adik semuanya. Jadi kuisnya bisa kirim ke alamat ini nih. Nih, alamatnya hadislover@gmail.com. Jadi kirimnya ke email hadislovers@gmail.com. Ingat loversnya ada S-nya ya. hadislovers@gmail.com. Jadi kirimkan ke ini. Apa itu? Oke, kuisnya ada 2 pertanyaan nih adik-adik.
Siapkan ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Buatlah kalimat simple present tense yang positif, negatif, interrogatif. Tuh, yang dari verbal, yang kata kerja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buatlah kalimat simple present tense yang nominal. Satu yang positif, yang negatif, dan yang interrogatif. Itu aja. Ya, ada dua. Ya, ada dua kuisnya tadi itu. Silakan kirim ke hadislovers@gmail.com. Ingat, di hadislovers@gmail.com. Saya ulang sekali lagi, takut ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Silakan dicatat di buku masing-masing. Ya, kuisnya yang pertama adalah buatlah kalimat simple present tense yang verbal, mulai yang positif, negatif, interrogatif, satu-satu aja. Yang kedua, buatlah kalimat simple present tense yang unverb selain kata kerja atau nominal, ya, satu positif, negatif, interrogatif. Itu aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya bersama Mr. Hadis di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas di ATV.